keselamatan. Pertama sadar dosa mau ditobat. Yang kedua, percaya Yesus anak yang sudah mati menebus dosa kita. Yang ketiga, menerima Yesus secara iya. Kalau seandainya lah tiba-tiba dipanggil Tuhan kita semua, sebenarnya kita akan masuk surga. Amin. Siapa? Yakin? Jepri? Yakin Pak? Si kakak ini? Serius? Kenapa yakin? Anak Tuhan Yesus kau tuh kenapa kau masuk surga? Kau bisa? Ayo cara apa? Tanya orang, kalau orang sudah meninggal kayak gini ini, selain meninggal dunia, yang masuk surga katanya. Apa jawab? Sudah. Kenapa? Apa buat kamu yakin katanya? Saya di dunia saya sudah melakukan yang terbaik. Yang terbaik. Yang enggak menjamin itu. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik kata firman Tuhan, tapi karena kasih karunia kan. Efesus 2 ayat 4. Kenapa kita bisa percaya kita masuk surga? Apa jaminannya? Karena baik? Kenapa? Kenapa? Apa jaminannya masuk surga? Apa? Nggak tahu kan? Nah, berarti masih perlu berdamaikan sekali. Jaminan masuk surga karena kita percaya pada Tuhan Yesus yang sudah mati menebus dosa kita, ya kan? Bukan karena kebaikan kita kan? Kan manusia yang baik. Nggak ada, mulai Adam dan Hawa sudah semua jatuh dalam dosa kan? Nggak ada. Pendeta mulia kan? Ini pasti ada dosa. Setiap dosa, ubah dosa adalah apa? Mau kan? Jadi semua kita berdosa berarti semua kita wajib masuk neraka. Tapi di dalam Yesus hidup yang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga supaya setiap orang yang melahirkan itu jawabnya. Orang percaya kepada Yesus tidak binasa, oleh hidup yang akan masuk surga. Jadi dosa kita itu Yesus yang sudah menanggungkan. Hari Yesus mati. Bukan nanti hari Jumat itu, hari Jumat kematian Yesus. Terus kalau Yesus nggak mati, maka dosa kita ada yang bisa menanggung, ada yang bisa bayar utang dosa kita. Hari Yesus harus mati. Oke lah, kita ibarat lagi lah. Oke. Sahabat pujian. Dua. Sahabat pujian kawan. Sahabat pujian bisa. Nanti tunggu dia cari dulu. Oke lah ya. Makanya kalau angka sahabat pujian diperhatikan, nanti kawan-kawan kita disuruh, oke? Kakak ini juga bisa nanti diperhatikan ya. Bisa. Ayo kita berdoa.
meninggikan Tuhan, kami rindu Tuhan firman-Mu yang selalu menolong kami. Kami datang membawa hidup kami, pujian penyembahan kami bawa kepada Tuhan Yesus. Darah Yesus yang mencipta dan menyuskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan Yesus di dalam tangan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi telah mengalir di hati kami, membuat kami merasakan damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Salah dikatakan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tata Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tata Bapa. Mengalir, 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 mengalir memenuhi ini. Mulai katakan mengalir kasih dari tempat ini.
Haleluya. Ayo kita berdiri ya, kita bersuka cita. Haleluya. Kita katakan haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Tahu lagunya? Semuanya pasti tahu. Raja David, saudaraku, dia tak malu-malu menari-nari di hadapan Tuhan. Yes. Haleluya. Dia raja, saudaraku. Padahal dia bajunya baju kebesaran, tapi dia menari-nari di hadapan Tuhan. Dia raja, kita harus juga begitu di hadapan Tuhan. Jangan kita, apa maksudnya malu-malu? Ya. Jangan kita ila-ila. Iya kan? Iya. Harus kalau dalam ibadah kita harus semangat semua, ya kan? Yes. Tuhan senang kalau kita beribadah. Oke, bersuka cita. Kita lagi ya, saudaraku. Kita katakan lagu kita. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Kita mau dipersilakan. Kita tahu kita dengan kali bisnake. Hallelujah.
memakai nama Yesus. Nama Yesus nama yang berkuasa. Iblis takut mendengar nama Yesus. Bila kita pakai kuasa nama Yesus dalam hidup kita sehari-hari, kita menyembah Tuhan, kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir di tempat ini memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau tahu seluruh hidup kami. Engkau kenal setiap keberadaan kami Tuhan. Engkau tahu setiap latar belakang kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan mengasihi kami, Engkau menerima kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau buat kami berharga tanpa memandang, tanpa membedakan Tuhan hidup kami, masa lalu kami Tuhan. Terima kasih di dalam Yesus hidup kami menjadi baru, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih malam hari Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, Engkau memimpin Tuhan setiap Tuhan ibadah kami di tempat ini. Engkau kudus jamah kami Tuhan, Kau jamah setiap anak-anak-Mu yang datang di tempat ini Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu bagi kami semuanya. Biar kami semakin dekat kepada-Mu Tuhan, semakin teguh di dalam Tuhan, di dalam keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa, kami menolak semua pekerjaan setan, iblis, dan segala roh yang tidak berasal dari Tuhan. Segala roh penyesat, najis, kau tinggalkan tempat ini. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus mencuri firman berpikir saya membarang kau dengan kami dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Oke, what time is it? Jam berapa ini? Jam berapa? Jam 8.49. 9. Oke, sekarang kita semua. Kita belajar hanya. Oke. Haleluya. Jadi kita sudah yakin semua kita memiliki surga. Amin. Amin. Ya, surga itu yang paling mahal. Surga itu tidak bisa dibayar oleh orang terkaya di dunia. Haleluya. Nah, ada orang terkaya di dunia, kalau dia tidak punya Yesus, bisa dia menjadi orang termiskin di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia tidak punya Yesus, dia tidak punya jaminan hidup. Kalau kekayaan itu hanya sebatas dunia, kuburan pun tak bisa dibawa. Haleluya. Tapi kita, saudaraku, kita punya Yesus. Saudara punya Yesus, mungkin umur saudara mulai belasan tahun. Saudara yang kasih Tuhan, saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, berjerih lelah mengikut Tuhan, saudara berjuang mengikut Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Mungkin harta saudara tidak sebanyak orang-orang konglomerat di sana, saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, saudara punya keyakinan, punya kepastian memiliki surga. Saudara lebih kaya di hadapan Tuhan. Amin. Lebih kaya, lebih berharga. Kenapa? Mati masuk surga. Nah, saudaraku. Jadi sedangkan orang kaya seperti yang kitab itu dikatakan, ada orang kaya setiap hari berpesta, setiap hari bajunya baju mewah, saudaraku. Ada dulu guru saya waktu SMP seperti itu, saudaraku. Dia punya toko emas, saudaraku ya. Jadi dia guru yang paling kaya, saudaraku. Kami hitung-hitung dalam setahun bajunya, saudaraku, nggak pernah sama dipakai, saudaraku. Paling necis gayanya, saudaraku, emas tanah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya bajunya itu tiap hari ganti, dalam setahun itu berarti tak pernah diulang dipakai bajunya, saudara. Haleluya. Nah, tapi saudaraku, sekali saya layani dia, saudaraku, ternyata dia di toko emas itu dibuatnya, saudaraku, ada pelaris. Jadi ada memanggil-manggil begini-begini, saudaraku, di depan tokonya. Jadi kalau datang orang panggil-panggilnya begini, setannya, saudaraku, dibuatnya pelarisnya. Nah, saudaraku yang kasih, tapi ternyata, saudaraku, dia tidak bahagia, saudaraku. Haleluya. Anaknya bandel, saudaraku. Dan sudah itu dikatakan selesai nanti berhitung hasil jualannya tadi, saudaraku, setan nuntut, saudaraku. Kau kan penjualanmu hari ini sekian ratus juta. Nah, mana bagianku, kata setan, saudaraku. Nggak dikasih, saudaraku. Nanti dibikin setan tumbal-tumbal ya, saudaraku. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kaya dia, saudaraku, di hadapan manusia. Mobil, segala mobil 20 tahun yang lalu, saudaraku, 25 tahun yang lalu, saudaraku, mobil-mobil canggih sudah dipunyanya, saudaraku. Ya, salah satu guru yang punya mobil mewah dia lah, saudara. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, dia diperbudak setan. Haleluya. Tapi syukurnya, saudaraku, saya layani dia, saudaraku. Mereka bertobat, saudaraku. Kami buat kebaktian di rumahnya. Saya ingat setiap hari Jumat. Nah, jadi saudaraku, begitu loh, saudaraku. Orang kaya kalau tidak punya Yesus masuk neraka. Haleluya. Nggak ada yang bisa dibuat hartanya itu membeli surga, saudaraku. Seperti yang di Alkitab itu. Tapi saudaraku, makanya pastikan, yakinkan, saudaraku, saudara punya Yesus. Maka tiap hari bangun pagi bersyukur, terima kasih Tuhan, aku punya surga. Terima kasih Yesus, Engkau ada di hatiku, Engkau ada di hidupku. Walaupun banyak masalah, banyak persoalan, saudara, jangan lupakan Tuhan Yesus. Amin. Jangan, saudaraku, lalu saudara berpikir yang aneh-aneh, lupa sama Tuhan Yesus. Jangan, saudaraku. Walaupun banyak tantangan, banyak persoalan, mungkin di sekolah saudara, di rumah saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, saudaraku, tetap bangga jadi anak Yesus. Amin. Yes. Tetap bersyukur jadi anak Yesus. Haleluya. Tetaplah berlaku menjadi seperti anak Yesus. Anak Yesus itu bagaimana, saudaraku? Ya, dia kesukaannya beribadah.
Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan katanya saudaraku. Ya, kita buka sebentar Mazmur 1. Ayo, yang cepat dibuka Alkitab saudara. Ada Alkitabnya. Ini ada Mazmur 1. Ayo kita buka. Perjanjian lama itu ya, tapi di situ ada Matius. Perjanjian lama sama Mazmur. Yuk, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Nah, saudaraku, dapat. Udah. Ini belum download di handphone kita. Ada paket. Itu kalau kita satu lagi. Nah, kita cepat-cepat ya, saudaraku. Ayo, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dapat. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Nah, jadi saudaraku, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, ya saudaraku. Ya, dikatakan di sini supaya anak-anak Tuhan itu menguasai firman Tuhan sebagai dasar dari iman. Ya, jadi supaya saudara menyukai firman. Amin. Nah, jadi dikatakan di sini saudaraku, berbahagia katanya orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa nasihat orang fasik itu saudaraku? Ya, berdosa pun nggak apa-apa lah, najis pun nggak apa-apa lah, mencuri pun nggak apa-apa, nyontek pun nggak apa-apa, ya kan? Berbohong pun nggak apa-apa nih, itu pemanis nih itu zaman sekarang ini, kata orang kan? Itu nasihat orang fasik, saudara ya. Jadi saudara anak-anak Tuhan Yesus harus ada bedanya, amin. Kalau orang saudaraku ngejek-ngejek itu seperti enak, lucu, ya kan? Tapi anak-anak Tuhan jangan pernah mau jadi tukang ngejek. Haleluya, haleluya. Jangan saudara tukang mengejek. Walaupun mungkin saudara lihat orang matanya sebelah, jangan pernah saudara ejek. Haleluya. Nah, saudaraku, kalau orang mungkin bohong itu sudah biasa ya, soal biasa. Kalau nggak bohong nggak enak, saudaraku. Ya, tapi saudaraku anak Tuhan tidak demikian ya. Jadi jangan berjalan menurut nasihat orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa katanya. Nah, saudaraku, jalan orang berdosa. Dia jalannya nggak pernah ke gereja. Ya, kalau udah hari Minggu mejeng-mejeng dia, ya kan? Nggak beribadah, nggak ingatnya Tuhan. Pagi-pagi langsung main game, ya kan? Bukan bangun pagi, terima kasih Tuhan Yesus gitu. Main game langsung. Nah, itu jalan orang berdosa. Haleluya. Nah, ada kayak gitu. Mari kita berdoa. Dari buka mata sampai tutup mata sampai buka mata lagi, game terus dipegang. Itu sudah kebiasaan manusia sekarang ini. Kurasa 80% manusia sekarang ini banyak gitu ya kan. Nah, itu dikatakan jalan-jalan orang berdosa, nggak cari Tuhan ya. Kita itu anak Tuhan harus kalau di rumah saudara, di kamar kos saudara, bangun pagi ingatlah berdoa sama Tuhan ya. Ingatlah menyembah Tuhan ya. Yang biasanya cakap-cakap kotor saudaraku itu enak mungkin bagi orang dunia ya. Cakap kotor diketawain malah. Makan belajar membuat lawak-lawak tapi cakap kotor saudaraku. Itu anak-anak Tuhan tidak boleh. Amin. Jadi saudaraku dikatakan itu tidak berdiri jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu saudaraku yang pencemooh firman, yang nggak mau menerima firman Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan. Kalau saya dulu baru lahir baru saudaraku, kalau ke gereja dibilang pandita kata saudaraku. Kan lebih baik kita dibilang pandita daripada pencuri ayam ya kan? Yes. Tapi dibilangnya saya pandita karena ngejek saudaraku. Ya, saya jalan saudaraku nanti satu kampung setiap rumah, haleluya katanya saudaraku. Dia bilang haleluya tapi ngejek saudaraku. Ya, dia pikir dia dihina-hinanya saya saudaraku. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, ya kita nggak boleh demikian, amin. Ya saudaraku, jangan saudaraku menjadi pencemooh, jangan saudaraku yang baik dibuat menjadi buruk. Kemudian dikatakan di sini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, jadi saudaraku maka kita anak Tuhan mulailah suka merenungkan firman ya.
mulai suka firman. Amin. Mulai saudara, walaupun masih sekolah saudara, walaupun sudah itu, mulailah merenungkan firman. Mulai saudara, mulai siang dan malam katanya saudaraku. Ya, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu dan apa saja diperbuatnya berhasil. Nah, jadi orang-orang yang suka merenungkan firman itu, orang yang suka mendengar firman, di handphonenya dia suka cari firman Tuhan, saudaraku. Ya, bukan TikTok yang aneh-aneh dicari di handphonenya, tapi firman Tuhan. TikTok rohani banyak ya kan, yang membuat rohani kita bertumbuh ya kan. Datang ke gereja merenungkan firman, saudaraku. Dikatakan dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pernah saudara lihat pohon di tepi sungai, saudaraku? Ya, dia walaupun kering, walaupun musim kemarau, dikatakan saudaraku di sini, dia dikatakan saudaraku akan menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, nggak layu daunnya, nggak pernah dia kekurangan, saudaraku. Ya, dikatakan apa saja diperbuatnya berhasil. Nah, saudaraku, dia selalu segar karena dia dekat sungai, ya kan? Dekat sungai, dia akan menghasilkan buah pada musimnya, dikatakan saudaraku. Selalu dia berbuah kalau sudah musimnya, saudara. Subur dia, saudara. Karena dekat sungai, saudara. Ya. Nah, demikian juga dikatakan orang yang suka merenungkan firman, orang yang suka mendengar firman, orang yang suka cari firman Tuhan, saudaraku, dia akan selalu segar. Musim kemarau itu maksudnya, ya musim-musim kemarau itu ya mungkin banyak masalah ya kan, mungkin lagi kekurangan ya kan, mungkin lagi bokek ya kan. Nah, tapi dikatakan tetap segar. Orang nggak tahu ada uangnya apa nggak ada uangnya, tetap sukacita. Nah, jangan kalau nggak ada uangnya, mukanya kayak apa ya kan. Tapi kalau ada uangnya tahu orang, hehehe, nampak begitu terus ya kan. Nah, tapi kalau orang yang merenungkan firman, saudaraku, ada damai sejahtera selalu di hatinya. Amin. Mau banyak pun masalahnya, ada damai sejahteranya. Haleluya. Dia nggak stres, dia nggak putus asa. Haleluya. Ada selalu pengharapan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu menolong kita. Firman Tuhan itu menyegarkan kita selalu. Ya, mungkin banyak masalah di luar sana membuat saudara stres tertekan. Tapi saat baca firman, saudaraku, segar jiwanya, tenang jiwanya. Amin. Nah, jadi saudaraku, itulah dikatakan orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, jadi makanya mulai malam hari ini anak-anak Tuhan semua di sini, saudaraku, mari mencintai firman. Kalau saudara buka handphone saudara, ya karena memang itulah zamannya sekarang ya kan, segala sesuatunya pegang handphone. Carilah banyak di situ saudaraku motivasi firman Tuhan. Kalau saudara cari TikTok, carilah TikTok firman Tuhan. Pasti banyak saudaraku membuat saudara berhibur. Jangan cari lawak-lawak yang jorok-jorok. Haleluya. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, ya kita memberikan dorongan pada setiap peserta untuk bertumbuh dalam iman dengan membaca dan mendalami firman Tuhan teratur tiap hari. Menjelaskan dikatakan untuk kepada anak-anak bagaimana mempraktikkan firman Tuhan sebagai bukti iman yang dipraktekkan. Nah, dikatakan saudaraku agar kita semua memiliki ketekunan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari secara teratur agar berurat berakar dalam firman Tuhan. Amin. Agar kita benar-benar hidup dalam iman agar berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi saudaraku, dari mana kita bisa beriman? Orang beriman itu, saudaraku, imannya tumbuh, imannya kuat karena dia sering mendengar firman. Haleluya. Nah, saudaraku, kita baca Roma ya. Roma berapa? Ya, kita baca Roma 10 ayat 17. Yang cepat dibuka kita. Dari mana timbul iman, saudara? Ya, kalau mau iman saudara kuat, perhatikan apa yang saudara dengar. Ya, apa yang saudara dengar. Ya, kita baca Roma 10 ayat 17. Dapat? Ayo kita baca sama-sama yang belum dapat dengar. 1, 2, 3 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Nah, jadi saudaraku, mustahil orang beriman katanya, saudaraku, kalau nggak pernah dengar firman. Aku beriman katanya. Orang beriman itu katanya, tapi nggak pernah ke gereja, nggak pernah dengar firman, nggak suka dia, saudara. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan supaya iman kita kuat katanya harus suka mendengar firman. Di mana didengar firman? Di ibadah. Di seperti ini di pelajaran firman Tuhan, mungkin di sekolah saudara belajar agama ada firman Tuhan, ya mungkin di handphone saudara bahwa saudara boleh dengar firman.
Amin. Nah, jadi saudaraku, kita menyukai firman Tuhan. Ya, kemudian dikatakan Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Alkitab ditulis oleh manusia dengan ilham atau wahyu dari Allah untuk manusia supaya manusia mengetahui kehendaknya. Artinya Allah memberi ilham dengan rohnya pada pikiran manusia agar manusia itu menyatakan atau mengungkapkan dan melakukan tepat seperti yang dikehendaki Allah. Nah, jadi saudaraku, Alkitab ini, saudaraku, ini diberi Tuhan pewahyuan kepada hamba-hamba Tuhan. Seperti kitab Kejadian ditulis oleh Musa, haleluya. Seperti kitab Roma ini ditulis oleh Paulus, saudaraku. Itu hamba-hamba Tuhan dikasih Tuhan pewahyuan ilham untuk menuliskan firman Tuhan di sini. Seperti kitab Mazmur ditulis oleh Daud, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, dari situ Tuhan bisa berbicara. Dipakai Tuhan hamba-hambanya menuliskannya ribuan-ribuan tahun yang lalu. Amin. Nah, jadi dikatakan kalau Yohanes 1 ayat 1 firman pada mulanya adalah firman dan firman itu Allah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Alkitab ini yang ditulis ayat ini saudaraku suratnya Tuhan. Amin. Ini isi hatinya tuh. Nah, jadi kalau kita membaca firman berarti kita saudaraku sedang mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Nah, jadi firman itu adalah Allah sendiri. Nah, kemudian saudaraku, apakah Alkitab? Dikatakan saudaraku, saudara dengarkan saja ya. Ini lupa tadi memotokopinya. Alkitab adalah firman Tuhan kepada manusia. Firman adalah perkataan Allah sendiri. Amin. Nah, kemudian dikatakan Alkitab adalah petunjuk Allah mengajarkan bagaimana kita hidup benar. Nah, 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan saudaraku, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat dikatakan untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan saudara, menyatakan yang benar dikatakan. Jadi semua yang di Alkitab ini dia diilhamkan Tuhan untuk mengajar kita, amin, untuk memperbaiki kelakuan kita saudara, untuk menyatakan kebenaran saudara. Nah, jadi saudaraku, itulah Alkitab itu. Kemudian dikatakan ketiga, Alkitab adalah sumber kebenaran, kunci keberhasilan kehidupan. Seperti tadi Mazmur itu ya, 1 ayat 1 sampai ayat 3 itu. Orang merenungkan firman itu pasti apa saja dibuatnya berhasil dikatakan. Kemudian yang keempat, Alkitab adalah cara Allah untuk menyatakan dirinya kepada kita. Nah, Yohanes 1 ayat 1 tadi, firman itu adalah Allah sendiri saudara. Nah, jadi saudaraku, bagaimana orang mengenal Tuhan kalau dia tak pernah baca Alkitab? Maka saudaraku ya, kami punya anak-anak kecil-kecil seperti ini saudaraku, kami berusaha menanamkan firman di hati mereka. Karena saudaraku, saya melihat saudaraku, saya lama mengikuti Tuhan ini, ada orang-orang mulai dari kecil ke gereja pun jarang nggak tahu firman Tuhan saudaraku, hidupnya gelap saudaraku, lain hidupnya saudaraku. Tapi kalau ada anak-anak tertanam firman Tuhan mulai dari kecil dia sampai remaja sampai seumur hidup, saya lihat beda hidupnya. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, makanya kita mulai hari ini belum terlambat. Seberapapun umur saudaraku, ya belajar saudaraku mengenal firman Tuhan. Amin. Belajar mengenal firman Tuhan saudaraku. Ya, karena saudaraku, ya kita mengenal firman Tuhan, saudaraku, Tuhan akan nyatakan dikatakan dia sumber kehidupan kita saudaraku. Jadi orang-orang yang saudaraku merenungkan firman, memenuhkan firman di hatinya. Kalau ke anak kami saudaraku ini, kalau udah melawan dia saudaraku, kami sudah ajarkan Efesus 6 ayat 1. Kalau saya bilang, udah melawan dia kan? Pasti bilang, nah, Efesus 6 ayat 1 apa? Hehehe, maaf katanya. Apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Loh, itu firman Tuhan kok dilanggar? Saya bilang, saudara, dia sadar sendiri. Haleluya. Karena sudah ditanam firman Tuhan di hatinya. Amin. Nah, jadi saudara perlu tanam firman Tuhan di hati saudara. Ya, supaya itu menjadi kekuatan. Saat kita mau jatuh, diingatkan firman Tuhan itu. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, ya firman Tuhan itu sumber kehidupan kita. Nah, saudaraku, ini kita memburu-buru terus ya. Kemudian dikatakan isi Alkitab. Alkitab itu terdiri dari 66 kitab. Ya, ini saudara boleh hitung ini. 66 kitab ini semua. Udah tahu? Udah belajar di sekolah? Belum? Nah, 66 kitab. Kalau ditanya Alkitab orang Kristen ini kitab saudara berapa? Perjanjian Baru, Perjanjian Lama dikatakan 39 kitab, mulai Kejadian sampai Maleakhi. Ya, itu supaya saudara tahu ada pengetahuan, amin. Nah, kemudian Perjanjian Baru itu mulai Matius sampai Wahyu itu ada 27 kitab. Berapa?
Nah, jadi saudaraku, dikatakan perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Intinya perjanjian yang dibuat Allah mengenai hubungannya dengan manusia sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Maka ada perjanjian lama itu. Kalau kan ada kadang orang nanya, kalau orang seberang, Alkitab kalian kok aneh? Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Tanya saudara, pernah nggak saudara ditanya demikian? Saya pernah, saudaraku ya. Ya, saudara harus menerangkannya. Kalau perjanjian lama itu mulai Kejadian sampai Maliaki itu ditulis sebelum Yesus sebelum Yesus lahir. Maka di situ saudaraku, kalau orang berdosa, matanya dicongkel, mata ganti mata. Nah saudaraku, kalau orang kedapatan berzina itu dilempari dengan batu harus sampai mati. Nah, saudaraku, ya kalau kakinya berdosa, kakinya dipotong. Kalau tangannya berdosa, tangannya dipotong. Nggak ada pengampunan di situ, saudaraku. Itu perjanjian karena Yesus belum lahir. Nah, saudaraku. Kemudian perjanjian baru itu dikatakan, saudaraku, ditulis dalam bahasa Yunani atau Gerika. Intinya perjanjian yang dibuat Allah mengenai hubungan Allah Bapa dengan manusia sesudah Tuhan Yesus datang ke dunia. Perjanjian dari kasih dan anugerah melalui Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi kalau perjanjian baru itu ditulis sesudah Yesus lahir, ya. Dan disitulah kita lihat penebusan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke sorga. Di situ banyak mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Di situ saudaraku, orang berdosa sudah diampuni. Kedapatan orang berzina, saudaraku, dibawa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini orang berzina dilempari dengan batu, katanya. Lalu Tuhan Yesus bilang, siapa yang gak berdosa dia duluan melempar, katanya, saudaraku. Gak langsung dibilang, ayo lempari. Karena perjanjian lama seperti itu. Orang berzina harus dilempar sampai Kalau Yesus datang, orang berzina itu, saudaraku, gak dilempari lagi, tapi diampun dan disuruh jangan berbuat dosa lah. Jadi itulah saudaraku perbedaannya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, jadi saudaraku, Alkitab ditulis oleh kurang lebih 40 orang. Dari Alkitab ini, yang 66 kitab tadi, kurang lebih 60 orang katanya penulisnya. 60 nabi-nabi. Nah, selama jangka waktu kurang lebih 1600 tahun. Jadi lama ya untuk menulis Alkitab ini, 1600 tahun. Nah, jadi saudaraku, banyak nabi-nabi. Jadi pusat Alkitab ialah Tuhan Yesus. Amin. Jadi pusat dari Alkitab ini mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru hanyalah Tuhan hanyalah keselamatan, saudaraku. Nah, jadi sudah ngerti? Sudah? Berapa tadi kitab kita? 66. Perjanjian lama berapa? 39. Perjanjian baru? 27. Kalau perjanjian lama mengenai apa? Sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum kelahiran Tuhan Yesus, hukum Taurat banyak kan? Perjanjian baru? Sesudah kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang nanya, Alkitab kalian itu kok ada perjanjian lama, perjanjian baru, sahnya itu katanya. Sudah tahu terangkannya, amin. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, manfaat membaca firman Tuhan ya, sedikit lagi ya saudaraku. Manfaatnya saudaraku ya, saudara dengarkan aja. Kita bisa mengenal Allah melalui Alkitab karena kita tahu adalah buku tentang Allah. Alkitab adalah buku tentang Allah. Itu Yohanes 1 ayat 1 tadi. Saudara ingat nanti ya. Kita memiliki kepastian keselamatan. Ya, dengan membaca firman Tuhan kita tahu, dikatakan minggu yang lalu, barang siapa memiliki Yesus dia memiliki hidup yang kekal. Ya, itu 1 Yohanes 5 ayat 12 sampai 13 saudara. Nah, jadi dari mana kita tahu itu? Kalau kita baca firman Tuhan. Kalau nggak kita baca nggak akan tahu kita saudara. Sampai mati pun orang nggak akan tahu kalau dia memiliki Yesus, dia memiliki surga. Kenapa? Nggak pernah dibaca firman Tuhan, nggak pernah didengar. Jadi saudaraku, saya harap kepada saudara, setiap kali kita pertemuan saudara dengar firman Tuhan, ingatlah itu saudaraku, tanam dalam hati saudara supaya banyak perbendaharaan saudara dan iman saudara makin kuat. Amin. Saudara nggak bisa lagi diombang-ambingkan pengajaran-pengajaran sesat. Nah, dikatakan yang ketiga, Alkitab membangun dasar kehidupan Kristen yang kuat, dikatakan saudara. Ya. Jadi Alkitab ini saudaraku dengan banyak merenungkan firman, dasar kekristenan saudara kuat. Haleluya. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 14 dikatakan. Kemudian Alkitab menghasilkan iman yang membuat kita hidup berkemenangan. Ini tadi Roma 10 ayat 17 tadi. Nah, jadi saudaraku mendengarkan firman Tuhan, firman yang diurapi imannya
bertumbuh. Amin. Imannya kuat dikatakan. Dari mana timbul iman? Dari mendengarkan firman Kristus dikatakan. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, saudaraku, hidup kita akan berkemenangan kita. Iman kita akan berkemenangan. Kemudian yang kelima, Alkitab membaharui pikiran kita sesuai dengan pikiran Allah. Kita baca Roma 12 atau 2 Timotius 3 ayat 6 sampai 17 ayat. Semua kita baca ini. 2 Timotius 3 apa jadi saudaraku? Ayat 16 ya. Sampai 17 dapat? Yuk kita baca. 1 dapat Kak? Udah. Kongsi aja kalau dapat. Kita nunggu nanti kelamaan dulu ya. Kita baca ayat 16. 1, 2, 3 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia yang Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Nah, jadi Alkitab ini saudaraku, kita dia mengajarkan, dikatakan saudaraku, manfaatnya untuk mengajar. Mengajar itu berarti yang bodoh jadi yang tidak tahu menjadi tak. Nah, kita tahu kita kalau mati masuk surga dari mana? Dari mana? Dari firman Tuhan. Haleluya. Dari pelajaran kita. Ya, pelajaran kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada aku kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Yohanes 3 ayat 16 tadi kita tahu saudaraku, kalau kita percaya Yesus kita masuk surga. Nah, jadi saudaraku mengajar kita yang tadinya nggak tahu sekarang jadi tahu. Kemudian saudaraku dikatakan menyatakan kesalahan. Ya, yang tadinya membenci itu kita nggak tahu salah ya kan? Tapi karena kita tahu firman harus mengampuni, berarti kalau nggak mengampuni salah. Yang tadinya ya kan mengampuni kita merasa hebat. Oh, sampai kali aku mengampuni dia. Dia kok yang jahat sama aku, dia yang kejam sama aku. Pantaslah aku nggak mengampuni dia. Begitu kan? Egois kita kan? Tapi ketika firman Tuhan berkata, kalau kita nggak mengampuni, Tuhan pun nggak mengampuni dosa kita katanya. Maka saudara kita belajar mengampuni. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu ya kan? Nah, jadi saudaraku tahu rupanya nggak mengampuni itu salah. Dendam itu rupanya salah, saudaraku ya. Nah itu memperbaiki kelakuan. Mari kita belajar dalam Mazmur itu. Ya, berdiri jalan orang berdosa, kumpulan pencemooh katanya saudara. Dia suka cakap-cakap kotor, suka ngejek-ngejek, saudaraku suka menghina. Nah, dulunya kita tahu, mungkin saudaraku nggak tahu, saudaraku. Sehingga sering kita melakukannya, tapi dikatakan ketika kita tahu firman Tuhan, kelakuan kita diperbaiki, ya men. Nah, jadi saudaraku untuk mendidik orang dalam kebenaran katanya. Jadi Alkitab ini mendidik kita dalam kebenaran. Jadi saudaraku jangan takut belajar firman Tuhan. Amin. Selama saudaraku ada tuntunan yang benar dalam firman Tuhan. Jadi mendidik kita dalam kebenaran. Kami saudaraku, saya sendiri ya, mulai 14 tahun saya saudaraku diajari firman Tuhan seperti ini. Sampai hari ini saya tidak pernah merasa sesat. Amin. Karena juga ada orang bilang, kalau dulu orang tua saya saudaraku ya, dia sangat benci dengan gereja seperti ini. Saya datang di gereja itu dibilang ya, dibilang kau nanti katanya. Dibilang kau nanti jadi sesat kau nanti katanya. Saudaraku. Ya. Lalu mereka sangat benci saya saudaraku belajar firman Tuhan. Terus kau belajar firman Tuhan, nanti dibilang kau. Jadi gila kau nanti katanya saudaraku. Tapi saudaraku sampai hari ini saudaraku justru saya masih kurang saudaraku merenungkan firman. Haleluya. Kalau saya bisa saudaraku lebih banyak merenungkan firman, lebih bahagia hidup saya. Jadi jangan takut kalau semakin banyak firman Tuhan dalam kebenaran dan tuntunan Roh Kudus saudaraku, ya itu mendidik kita dalam kebenaran. Mau saudara dididik dalam kebenaran, amin. Ya saudaraku ya. Nah jadi dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk berbuat setiap perbuatan baik dikatakan. Ya, dengan ayat 16 tadi, saudaraku mau diajar, mau dinyatakan kesalahannya, mau diperbaiki kelakuannya, mau dididik dalam kebenaran, maka saudaraku kita saudaraku diperlengkapi untuk perbuatan baik. Maka anak-anak Tuhan semakin hari hidupnya semakin baik. Amin. Haleluya. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang kalau kita ada di dalam Yesus. Seburuk apapun hidupnya saudaraku, sehancur apa, sejorok apapun hidupnya saudaraku, kalau dia datang kepada Yesus, kalau dia terima firman saudaraku, hidupnya berubah. Saya
banyak, saudara, punya teman dulu, saudara, kami sama-sama sekolah. Sebelum lahir baru saja dia seram kali dia, saudara. Kenapa dia seram? Dia saudara penyakit apa, saudara? Sawan, saudara. Dia suka kesurupan, saudara. Jadi karena mungkin suka kesurupan, banyak setannya, saudara. Saya nggak pernah suka berkawan dengan dia. Kayak jelek kali saya bilang, saudara. Tapi saat kami diajari seperti ini, saudara, nanti kita belajar ada mengusir setan, saudara. Saat saudara kami belajar mengusir setan, dia lepas, saudara, penuh Roh Kudus, dia pergi setannya. Lalu saudara yang kasih Tuhan, saya lihat dia berubah. Yang tadi saya nggak suka, entah kenapa jelek kali saya lihat dia, saudara. Rupanya karena banyak setannya. Nah, saudaraku, nah sesudah dia bertobat, dia lepas, saudaraku, dia dibaptis dan tahu mengusir setan, berubah dia, saudaraku. Akhirnya kami jadi teman kompak, saudara. Dan sekarang dia sudah jadi hamba Tuhan, pendeta di Aceh Singkil, saudara. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, berubah hidupnya, saudaraku. Karena ada Tuhan Yesus, amin. Yang tadinya dikuasai setan, ribuan setan menguasai dia, saudara. Ya, sehingga hidupnya seram, saudara. Tapi sesudah berjumpa dengan Yesus, diajari firman Tuhan, saudaraku, dia menjadi berubah. Wajahnya pun menjadi cantik. Haleluya. Maka saudara itu jadi anak Tuhan semakin ganteng, makin cantik. Amin. Kalau jelek mukanya di kaca, berarti saudaraku masih kurang firman Tuhannya. Haleluya. Berkaca. Aku ini hari ini udah makin cantik atau makin jelek? Makin seram. Lihat muka saudara. Saudara sendiri suka nggak nengok wajah saudara? Nah, kalau ada kemuliaan Tuhan pasti saudara suka nengok wajah saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau ada dalamku, wajahku penuh kemuliaan. Tapi kalau saudara sendiri malu nengok wajah saudara di kaca, mungkin saudara nggak pede, kurang begini, saudara pengen kasih Tuhan. Jadi itu berarti masih kurang, saudaraku. Ya harus lebih lagi dengar firman, amin. Nah, jadi saudara pengen kasih Tuhan, ya lanjut kan? Udah. Nah, jadi minggu depan kita lanjut lagi, saudaraku, yang banyak ini, ya. Jadi itu firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dihafal. Haleluya. Oke, puji Tuhan, saudaraku. Jam berapa? Jam 9:19. Oke, kita selesai ya. Di minggu depan kita nggak ada lagi acara panggang-panggang, kita langsung bisa fokus belajar. Amin. Dan datangnya paling lama jam 7 ya. Jam 7 kalau kita selesaikan 1,5 jam sampai dengan 9 bisa selesai pelajarannya ya. Oke, puji Tuhan. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami mendengar firman Tuhan. Kami butuh firman Tuhan yang mengajari kami, yang menuntun kami, Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman malam hari ini Tuhan. Bila kami suka kepada firman Tuhan, kami suka merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami suka membaca Alkitab Tuhan Yesus. Kami suka belajar firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar Tuhan, kami simpan di dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami renungkan siang dan malam firman Tuhan. Engkau berfirman Tuhan, kalau kami suka kepada firman Tuhan, merenungkan Tuhan firman Tuhan siang dan malam, kami berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua yang ada di sini, kami suka merenungkan firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Biarlah Tuhan saat kami mendengar firman Tuhan, iman kami dikuatkan, iman kami timbul Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi kami yang beriman, bagi kami yang percaya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan malam ini Tuhan tolonglah kami semuanya. Tuhan pulihkanlah hidup kami. Kami percaya Yesus akan menjamin keselamatan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur mengenal Yesus. Firman Tuhan berkata, kalau kami memiliki Yesus, kami memiliki surga, memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur kami memiliki kepastian keselamatan. Kami memiliki surga karena Yesus sudah mati bagi kami. Karena Yesus sudah menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami terima Yesus dalam hidup kami. Kami sadar kami orang berdosa dan kami bertobat Tuhan. Dan kami percaya semua dosa kami sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Pada hari ketiga Yesus bangkit dari maut. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami malam hari diubahkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dalam Yesus kami berhasil. Dalam Yesus kami beruntung. Dalam Yesus ada pertolongan bagi kami. Ada mujizat bagi kami dalam Yesus. Terima kasih. Roh Kudus dengan kami. Roh pengajar roh hikmah daripada Tuhan.
Jamah kami semuanya. Terus belajar firman. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur bagi Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Saya mendengar firman. Saya mendengar firman. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya butuh firman. Saya butuh Saya firman. butuh Tuhan Yesus. Saya butuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menerangi hidup saya. Firman Tuhan Yang mengubah hidup saya. mengubah hidup Yang saya. menuntun hidup saya. Yang menuntun hidup Terima saya. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai malam hari ini. Mulai malam hari Saya berjanji di dalam Saya Tuhan. berjanji di dalam Saya suka mendengar firman. Saya suka mendengar firman. Saya suka merenungkan firman Tuhan. Saya suka baca Alkitab. Saya suka beribadah. Saya suka Terima beribadah. kasih Tuhan. Terima kasih. Hidup saya berhasil. Hidup Saya diubahkan. Saya Terima diubahkan. kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Saya Yesus. berdoa. Saya berdoa. Amin. Silakan. Jadi tadi kita sudah mendengar firman. Jadi firman Tuhan itu katanya ada di 4. Perlu apa tadi? Dicatat. Dengar. Perlu dipelajari tadi. Pertama didengar dulu ya kan. Dengar, dicatat. Nah, kemudian dilakukan, dipraktikkan, baru diceritakan. Nah, itu yang terakhir. Jadi setiap firman Tuhan yang kalian dengar itu jangan berlalu seperti angin ya. Ngerti kan? Harus ada tinggal di sini firman Tuhan supaya hidup kita ini berubah. Jadi saya harap kalian kalau minggu depan yang punya kita dibawa kitabnya, bisa dibawa buku catatannya, bisa dicatat seperti belajar kita ini seperti sekolah. Haleluya, supaya pintar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Jangan ditanya lupa, ditanya minggu lalu jangan lupa ya. Harus belajar ya, suka belajar, suka menghafal, karena firman Tuhan ini berkuasa saudara. Itu sama dengan Tuhan Yesus kata tadi kan, berkuasa firman Tuhan itu bisa mengubah kita, firman Tuhan itu bisa menjamah kita, firman Tuhan itu. Makanya kalian suka merenungkan. Si Jumri sudah suruh baca Alkitab tiap hari, sudah praktekkan bang? Masih belum? Nah, jadi mulai besok pokoknya harus ada Alkitab dibaca, entah perjanjian baru, entah Mazmur, pokoknya bisa dipraktekkan, bisa. Mungkin satu pasal tiap hari pasti kita baca Alkitab. Tapi jangan cuma seperti baca, yang penting baca cuma pendeta, dah langsung hilang semua. Jangan begitu. Harus ada di hati, harus ada di ingat firman Tuhan. Oke? Supaya kita semua bertumbuh jadi murid Tuhan Yesus semuanya. Oke? Jadi minggu depan yang pulang kampung kan? Enggak lah. Bisa kan tantangan kami juga kan? Nah, jadi target kita kita memang pelajaran kita ini nanti mudah-mudahan bisa selesai nanti pelajaran kita ini. Nanti siapa nanti yang sudah tamat bisa melayani. Nah, hidup kita ini jadi berkah. Nah, jadi biarlah kalian pun suka belajar firman Tuhan ya, suka mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini berguna sekali bagi kita, penting bagi kita. Lebih mahal dari emas katanya firman Tuhan ini. Mungkin kalau dibikin kasih tahu di situ ada emas, sudah ditanam semalam, cari katanya pasti semua orang berlomba ya kan. Rasa cukup duluan ini ngambil campur ini, gimana plastik tadi? Sekarang plastik itu mahal kan? Nah, firman Tuhan itu lebih mahal. Jadi kalau kita disuruh mendengar firman harus lebih semangat kita ya kan? Seperti menggali emas yang kita mencari, menggali firman Tuhan itu supaya berhasil kita semuanya. Oke? Nah, ini sudah larut malam ini karena persilawan dia sangat jauh di sana melewati melewati sungai jembatan tidak dulunya dia jauh masih jauh. Jadi oke lah, jadi semua yang lagi tolong Tuhan ya. Oke, kita kenal persembahan. Oke, kalau ada persembahan, kalau tidak ada nggak apa-apa ya. Jadi nggak dipaksa. Udahlah. Ayo kita berdoa. Masih lawan apa doa kita.
Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Di pada malam hari ini Tuhan, kami kembali datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas anugerah penyertaan-Mu, cinta kasih-Mu terhadap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, sebab pada saat ini Tuhan, kami masih dapat mengikuti ibadah Tuhan, bahkan belajar akan firman Tuhan Bapa dengan keadaan sehat, sukacita, serta damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Allah yang baik, Allah yang mulia. Sepanjang hari ini Tuhan, terima kasih Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, tiba waktunya untuk kami berikan Tuhan persembahan kami Tuhan, sebagaimana yang telah kami terima daripada-Mu Tuhan, dan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menerimanya Tuhan sebagai rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwasanya Engkau Yesus Kristus Allah yang baik, Allah yang suka memberkati Tuhan Bapa di surga. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai memberkati kami sampai selama-lamanya. Dan kami akan memperoleh Tuhan Bapa yang memberkati-Mu yang berlipat kali ganda atas kehidupan kami semuanya. Syukur bagi-Mu Tuhan, Hosana, glory, haleluya, kami memberi dengan sukacita, haleluya. Amin. Sama kita bersama menyatakan, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kurang kau firman Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Tuhan berkatilah semua. Berkati Tuhan Pak Silaban juga, berikan dia kekuatan dan kesehatan. Berkati Ibu Silaban, berikan juga kekuatan dan kesehatan. Bahkan mereka dengan waktu yang tepat. Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam nama Yesus. Maka mereka juga bersehati Tuhan setiap hari. Mereka berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Berkat juga pembangunan rumah mereka Tuhan, campur tangan yang diselesaikan dengan baik. Segala jalan yang mereka Tuhan cukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Itu nanti dia pulang berkati jagai dari hari ini. Oh pulang dengan berkat Tuhan. Dengan semua biasa. Senantiasa haleluya berkat-Mu yang luar juga biasa. berkati Tuhan itu. Biar Tuhan Bersama juga Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati sendiri. Tuhan yang memulihkan hidup ini. Tuhan sangat memulihkan. Kami sangat menolong. Tuhan memulihkanlah. Tuhan tidak bisa mengakui. Tuhan bersanggup Tuhan. Dengan cara yang ajaib. Dan keluarga yang kau berkati yang terbaik bagi diri. Dalam segala kebutuhan oh sangat jauh semua Tuhan Bapa yang baik. Anugerahkan anak-anak Tuhan jiwa yang memberkati kami menjadi kemuliaan Tuhan Bapa yang menjadi anak dan menjadi hamba Tuhan gembala yang baik. Dalam nama Yesus dalam nama Yesus menjadi berhasil. Bayar Bapak jubli kasih kami kepada
Tuhan firman kemuliaan Tuhan yang terpimpin dirinya Tuhan Bapa yang disediakan Bapa. Dia menjadi yang paling dia Bapa yang baik. Haleluya menjadi keadaan terhormat dan tujuannya. Tolong kami semua anak-anak Tuhan yang Berkati juga Juli Tuhan, berkati Juli lindungi dia Tuhan, dengan kesehatan Tuhan menolong hidup di masa depannya, sekolah yang berhasil Tuhan, yang baik di hati hamba, Tuhan mereka Engkau pakai Tuhan yang paling firman mengajar jiwa-jiwa sibuk bagi Tuhan Yesus mengerjakan karena di tempat ini kau berkata mengirimkan mereka kembali berkat ini dalam kudusmu mengerjakan mereka Tuhan dalam semuanya mereka maka ribu asal di dalam nama Yesus dalam nama Yesus sibuk bagi usaha Terima kasih Bapak. Daerah ini kau berkati, Bapak daerah ini. Segala banyak jiwa yang bertobat Tuhan, mencari amin daerah ini. Bukan kami hari Minggu kau berkati, kita jiwa yang ada kembali. Bahkan semua ibadah belah kami kau tolong semua. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan bekerja bagi kami. Dalam nama saya berdoa dan segera kami pulang Tuhan dulu kelantangan atas kami. Dekati kami dalam nama saya berdoa. Kami tolak segala pekerjaan di dalam nama Yesus menolong kita sebagai sekolah tunggu segala dunia dalam dalam nama Yesus beraninya orang-orang jahat dalam nama Yesus dari yang menguduskan iblis dari ketua jaga-jaga atas hidup haleluya Yesus Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa dan kita angkat tangan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati dan melindungi kita. Amin. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah yang memberikan kita kasih karunia. Tuhan Yesus mengadakan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Kasih Allah Bapa yang besar, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta Tuhan yang Maha Kudus yang menyertai kita semua mulai malam ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan akan kedua kali menjemput kita setia, sama-sama kita berkata, Amin.